masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Insiden pohon tumbang ya, mobil keambrekan sama orangnya luka. Sebuah mobil ringsek akibat tertimpa pohon tumbang. Sebuah rumah yang dijadikan tempat pembuatan uang palsu digerebek polisi. Mendekati datangnya bulan Ramadan, harga bahan pokok kian melambung. Mendekati datangnya bulan Ramadan, harga telur tidak turun dan justru naik lagi. Ini terpantau di Pasar Sentral Kota Bumi, Lampung Utara pada Rabu pagi. Harga telur di pasar ini kini tembus Rp31.000 per kilogram. Harga ini naik Rp1.000 dibanding 2 hari lalu. Para pedagang tidak mengetahui penyebab pasti kenaikan harga telur. Namun ini terjadi setelah pasokan dari agen menurun. Dampak kenaikan harga telur tersebut, omset pedagang juga menurun karena banyak warga yang mengurangi pembelian. Telur yang ngalamin kenaikan. Jangka berapa sih? Dari kandang itu sudah 28,5, jadi diecer ya sekitar 31. Naik hingga 2.000 ya Teh? Ya, Kalau naik gini apa sih tuh penyebabnya kalau kita tahu? ya daya beli masyarakat biasa turun. Pendapatannya turun lah Kak. Orang biasa beli sekilo jadi setengah. Telurnya naik ya? Naik ya? Iya. Berapa sih sekilo sekarang? 31.000. Kalau naik gini pembelian kita gimana? Ya kalau nggak bisa beli sekilo, beli setengah. Mengurangi pembeliannya Bu ya? Iya. Warga mendesak pemerintah segera menurunkan harga telur dan bahan pokok lainnya yang menjelang bulan Ramadan ini justru kian melambung. Selain harga telur, harga beras, minyak goreng hingga bumbu dapur juga tinggi. Ardi Yohabah melaporkan dari Lampung Utara. Menjelang bulan Ramadan, sejumlah bahan pokok mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Seperti terpantau di Pasar Pringsewu Rabu pagi, kenaikan harga terjadi pada daging ayam, ikan hingga cabai. Kenaikan harga bahan pokok terjadi sejak 2 pekan lalu. Meski demikian, omset pedagang belum menurun sebab daya beli masyarakat cukup tinggi. Harga daging ayam potong dengan bobot sekitar 2 kg kini Rp60.000 per ekor. Harga ini naik sekitar Rp10.000 per ekor dibanding sepekan lalu. Lalu untuk harga cabai Rp60.000 dari sebelumnya Rp34.000 per kilogram. Lalu harga berbagai jenis ikan air tawar seperti lele, gurame, dan ikan emas naik 2 hingga Rp5.000 per kilogram. Ya, naiknya banyak, hampir 5.000-an. Hampir 5.000-an. Ya. Tadinya per kilonya berapa nih Bu? Per kilonya 21.500, sekarang 26.500. Itu ayam hidup. Ayam hidup ya. Per kilonya. Kalau udah dipotong kayak gini, diambil dagingnya aja per kilonya 60.000. Udah 60.000. Dagingnya aja pakai tanpa tulang. Ikan sendiri sudah mengalami kenaikan belum menjelang puasa nih Pak? Udah mulai naik, sebagian besar ikan udah mulai kosong nih mungkin karena harganya mulai tinggi, jadi sisanya jangan ikan. Ini ikan tawar ya Pak kita ya? Ya tawar. Per kilonya berapa Pak? Kalau ikan lelenya sekarang nyampe 23.000 eceran. Kalau nila sama emas nyampe 33.000. Kenaikan harga bahan pokok juga dikeluhkan pedagang, sebab modal mereka juga kian membengkak. Pemerintah didesak segera turun tangan mengatasi kenaikan harga bahan pokok tersebut. Asep Saifullah melaporkan dari Pringsewu.
Belasan sanggar seni dan budaya di Lampung mengikuti festival Ngawul Balak yang digelar di lapangan Desa Sukarame, Kecamatan Ngaras, Pesisir Barat, Rabu pagi. Kegiatan ini juga melibatkan ratusan pelajar dari SD hingga SMA. Para peserta festival menampilkan berbagai tari tradisional dari Lampung dan berbagai daerah di Indonesia. Ini sebagai simbol persatuan dan kesatuan bangsa serta tidak membeda-bedakan suku dan adat istiadat. Luar biasa sih acaranya, mulai dari banyak sanggar yang dipertemukan kan dalam acara ini. Terus kita juga bisa ngeliat banyak penampilan dari sanggar-sanggar yang lainnya gitu. Nah, tadi perform kalian seperti apa? Perform kami ya alhamdulillah berjalan dengan lancar dan juga luar biasa sih. Harapannya semoga Pesisir Barat lebih maju lagi, terutama dalam bidang keseniannya. Salah satunya ini adalah Ngawul Balak. Pemda Pesisir Barat sangat mendukung kegiatan-kegiatan Dewan Kesenian Pesisir Barat. Hanya memang betul karena Kabupaten Pesisir Barat adalah kabupaten yang masih termuda dengan sedikit dana, sehingga Dewan Kesenian Pesisir Barat masih harus dibantu banyak oleh Pemda sehingga kami bisa terus berkarya untuk Kabupaten Pesisir Barat, menggali budaya-budaya yang ada di Kabupaten Pesisir Barat agar lestari. Selain tari-tarian, ada juga pameran kuliner khas Pesisir Barat dan Lampung. Festival ini diharapkan bisa jadi sarana untuk mencari talenta muda berbakat di bidang seni budaya sehingga bisa menjaga adat istiadat. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat. Masakan khas Sumatera Barat dikenal dengan rasanya yang enak. Bumbunya yang medok membuat para penyantapnya ketagihan. Selain daging rendang, sate Padang juga banyak digemari masyarakat umum. Salah satu sate Padang yang melegenda di Bandar Lampung adalah sate Padang Sidi di Kelurahan Kebun Jeruk, Tanjung Karang Timur. Usaha sate Padang ini sudah bertahan selama 50 tahun dan kini pemiliknya sudah generasi ketiga. Sate yang dijual lebih banyak dagingnya dengan kuah kental khas sate Padang dari racikan 12 rempah Nusantara. Harganya masih cukup terjangkau, yakni Rp24.000 untuk sate ayam dan Rp40.000 untuk sate sapi per porsinya. Pusatnya di Jalan Hembuk dekat Pasar Tugu untuk pusatnya sendiri. Untuk dalam sehari kita bisa ngabisin berapa tusuk? Di atas 2.000. Di atas 2.000. Iya, untuk hari biasa. Tapi untuk peak season ataupun itu mungkin sekitar 3.000-4.000. Untuk pilihannya sendiri, selain daging sapi ada daging? Iya, pilihannya ada daging sapi, ada daging ayam. Daging sapi ada dua, ada yang daging campur lidah, ada yang full. Bagi yang ingin icip-icip sate Padang Sidi, warungnya buka sejak pukul 11 siang waktu Indonesia Barat hingga 10 malam. Pelanggannya juga bukan hanya dari Lampung, namun juga banyak dari luar daerah. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Fikarana dan seluruh tim redaksi pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.